Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya paman yang bernama Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, yang lebih dikenal dengan Abu Lahab. Abu Lahab itu paman Nabi karena abang dari ayah Nabi yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Ketika lahirnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saking senangnya Abdul Uzza tadi yang dikenal dengan Abu Lahab, saking senangnya dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, teriak-teriak di sekitar Makkah, berlari, ponakanku sudah lahir, ponakanku sudah lahir, anak dari adikku Abdullah sudah lahir hari ini. Saking senangnya Abu Lahab atau Abdul Uzza, kemudian memanggil budaknya yang bernama Thuwaibah. Hei Thuwaibah, sini kamu. Baik tuanku, ponakanku lahir, anak dari adikku Abdullah hari ini lahir. Ayahnya sudah meninggal beberapa bulan yang lalu sebelum dia lahir. Maka sebagai bentuk hadiah kepada kelahiran ponakanku, aku bebaskan engkau dari budak. Saking senangnya Abdul Uzza, saking senangnya Abu Lahab karena ponakannya telah dilahirkan ke atas bumi ini. Maka kemudian kita bisa lihat riwayat ini yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu sepupu Nabi. Kenapa sepupu Nabi? Karena anak dari paman Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Sayyidina Abdullah bin Abbas menceritakan, setelah 1 tahun kematian Abu Lahab, aku bermimpi bertemu dengannya. Setelah kematian Abdul Uzza 1 tahun, aku bermimpi bertemu dengan pamanku Abdul Uzza atau Abu Lahab. Kemudian dia berkata kepada aku, celakalah aku ini. Setiap hari aku ini disiksa oleh malaikat. Setiap hari aku disiksa oleh malaikat. Kenapa? Karena aku tidak beriman atas kenabian Muhammad. Ibu-ibu sekalian, matur pangapunten, nyuwun pangapura. Polai bebe celep lagi. Cucur kalau dah nih. Mau dah lagi ceramahku tak hadu menit tu ya. Menangka pancen dengan celep ingki sami sareng abdi na celep. Cok mulai dari depan saya tore cuma ya tore daerah aing begitu. Ya tore ki ae kok. Ya tore to ceng aing. Harinya saya lah ceramah seminggu ke Borobudur ke Timur, ya tore aing ngedok. Sehat tak sehat mulai nak gelbung lagi. Ngereng bu, mengucapkan salam hukumnya sunnah, tetapi menjawab salam hukumnya wajib. Karena di dalam salam itu ada 3 doa, jangan pernah ngentengin salam. Di dalam salam itu ada 3 doa. Kadang-kadang menoreng Pontianak, mau ketemu baganya, assalamualaikum, sampit kom salam, benih assalamualaikum bu, assalamu alaikum. Nikat huwa bu, saya mohon maaf, pakai bahasa Indonesia apa Madura? Saya pakai bahasa Indonesia apa? Kiai Mas Ran? Indonesia saja ya. Oh ya, Indonesia saja. Di dalam salam itu ada 3 doa. Doa yang pertama, kita saling mendoakan semoga kita diberikan keselamatan dari dunia dan akhirat. Doa yang kedua, di dalam salam saya doakan mudah-mudahan majelis ini Allah turunkan rahmat dan kasih sayang dari Allah. Yang terakhir, doa di dalam salam kita saling mendoakan semoga Allah menurunkan barokah bagi kita semuanya. Amin. Ilmunya barokah, hartanya barokah, usianya barokah, anak rumah tangganya barokah. Dan saya doakan ibu-ibu yang menjawab ucapan salam saya, mudah-mudahan hutangnya lunas. Ibu-ibu apa-apaan? Punya noteng apa-apaan di baru-baru bisa lain tu ya. Hereng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin
وأفهمنا بعلوم العلماء العاملين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه وذريته أجمعين. وبعد. Samahatul fudala, para alim, para allamah, para kiai, para habaib, terkhusus kepada yang dirahmati Allah dan dimuliakan oleh Allah, Al-Habib Syafaruddin bin Hamzah Al-Qadri. Walaupun beliau belum hadir, ada guru mulia kita Kiai Haji Su'aidi Mastur. Semoga Allah merahmati beliau dan Allah berikan kesehatan zahir dan batin kepada beliau, dan ilmu yang mengalir dari lisan dan hati beliau kepada kita semuanya semoga menjadi ilmu yang nafi, bermanfaat dan barokah bagi kita semuanya. Tuan rumah yang tadi diwakili oleh Ustadz Nasir, kemudian dalam hal ini mewakili ketua penyelenggara, saudara kita, sahabat saya, Bapak Ahmad Teking. Kula bah bingung saya nyebut Pak. Nyaman Ahmad beda Teking ngene. Tapi cocok mah ben lakop apa menika. Ben kebeden ini cocok menika. Le si kebeter mun macam nik kapai ko cak Ahmad Teking. Ini kan koros menika. Nika matolang masuk akal menika. Sesuai Ahmad Teking menika. Nika kiyak bu keng kerja bu supaya tak napa supaya tak ngantok. Kita sepakat dulu pengajian kita tidak usah lama-lama. Sampai jam berapa nanti? Ku pengajian jia. Ku tabahan ke lenong kaki. Kalau 12 kita enggak usah lama-lama bu ya. Biarpun sebentar, yang penting manfaat. Takut sampai aja mah berui. Abid kelu lagi. Semua nah. Nah tak aing boleh. Lacak nge aing dia jangan. Letotok lecokop kan ikan. Leneng malam mangken kula sareng panjenengan punika Bu, terutama sandi son. Punika sandi son. Siapa yang punya son? Gratis. Je, serius gratis. Sebudian rek perengakir. Mun son sampean gratis, pengajian malam mangken, sampean masuk surga ben son sampean. Kalau sampean gratisin sonnya malam ini, insya Allah masuk surga sama sonnya sekalian ini. Karena dari Rasulullah, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Orang itu bakal dimasukin surga sama Allah itu bersama orang yang atau sesuatu yang dicintainya. Ya kalau cintanya sama son, nanti masuk surga sama son sampean. Lama lihat orang kesana surga sampean. Oke, kula nikah kena kerja menikah. Tapi sepaling penting bahwa malam hari ini kita bersama-sama hadir di majlis Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan niat dan tujuan yang sama untuk menambah rasa cinta dan mahabbah kita kepada Allah melalui rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab barang siapa yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti secara otomatis dia mencintai Allah. Dan sesiapapun yang mencintai Allah pasti dia mencintai Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap langkah kaki kita, ibu-ibu dan para jamaah yang melangkahkan kaki dari rumah ke sini dihitung oleh Allah. Setiap hembusan nafas, setiap ucapan yang kita ucapkan malam hari ini, bahkan setiap detakan jantung kita, setiap aliran darah dalam tubuh kita, nafas yang kita keluarkan, semuanya dihitung sebaik-baiknya oleh Allah, dan insya Allah itu akan terhitung sebagai ibadah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Janji Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainakum illa nazalat alaihimus sakinah illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu.
Tidaklah sekelompok kaum atau segolongan manusia yang berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah. Maksudnya berkumpul di masjid, berkumpul di musalla, berkumpul di pondok pesantren, berkumpul di majelis ilmu, di mana mereka membacakan ayat-ayat Allah sebagaimana yang disampaikan oleh Syekhul Muqri barusan, yang suaranya sangat indah dan luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberkati hidup Anda, Ustaz. Kemudian mereka mempelajari ayat-ayat Allah, dan semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi hikmah bagi kita semuanya. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah pasti menurunkan ketenangan di hati orang-orang yang hadir itu, kata Rasulullah. Hati kita akan ditenangkan oleh Allah, karena ini janji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang membaca Quran, mempelajari Al-Quran, kemudian mengamalkan dalam kehidupannya, Allah turunkan ketenangan dalam hidupnya. Setiap orang pasti punya masalah dalam hidup. Suami punya masalah dengan istri, istri punya masalah dengan suaminya. Kita punya masalah dengan ekonomi, kita punya masalah dengan pekerjaan, kita punya masalah dalam hidup. Dari sekian masalah yang ada, kalau kita pikirkan, niscaya kita tidak akan sanggup. Maka ketika itu terjadi, kenapa kita tidak kembali kepada Allah? Karena setiap sesuatu yang kita miliki ini milik Allah. Hidup yang paling kita senangi ini milik Allah. Makanan yang kita makan, rezeki yang kita nikmati, semuanya milik Allah. Pangkat, jabatan, kedudukan, dan kekuasaan itu milik Allah. Suatu masa, suatu hari, senang, tidak senang, suka, tidak suka, harus kita kembalikan kepada Allah, sang pemilik mutlak. Kalau kita mengembalikan persoalan itu semuanya kepada Allah, hidup kita akan lebih tenang dan enak. Coba kita belajar sama tukang parkir pesawat, Pak. Ada yang tukang parkir pesawat di sini? Beda tukang parkir pesawat, Bu. Bode bandara, Bu. Bode muntai parkir itu bahaya, itu nabrak itu. Cuma sih tadi mun pesawat itu pom bensin ya tas ada. Mun tukang parkir pesawat beda. Coba tanya sama tukang parkir pesawat, Pak, kalau pesawat itu hilang Bapak perasaannya gimana? Oh, biasa aja. Loh, kenapa nggak sedih? Wong bukan punya saya kok. Kalau kita merasa bahwa apa yang kita miliki hari ini milik kita, dan kemudian itu hilang, kita sedih, takut. Tapi kalau kita merasakan bahwa apa yang kita miliki hari ini bukan punya kita, tetapi punya Allah, kita tidak akan bersedih, kita tidak akan susah, kita tidak akan kecewa. Maka malam ini yuk kita bareng-bareng ngaji. Apalagi kemudian tadi kita bersama-sama baca salawat. Mudah-mudahan salawat kita menjadi penyejuk hati, pendingin pikiran kita semuanya, amin. Rezeki anak-anak kita dilancarkan oleh Allah, yang belajar dimudahkan oleh Allah, yang ngaji di musola ini. Ada ngaji ya Ustaz? Ngaji Quran, ngaji fikih juga. Nah, gengain. Ini ke santren lagi. Ini santrinya ya. Aduh, macam keset santren. Ustaz Nasir. Pesabar Ustaz. Aneka macam keset ben Valentino Rossi ya. Lain ya. Guru napa sabar, yang tua napa sabar. Majar Ustaz. Majar. Berapa ya? Hah? Cik larang 10.000. Sebulan 10.000. Oh, benih secem. Bu, perengaki Bu. Kulen nih Bu. Naku mik nih larang Bu. Naku mik nih. Mik sih larang. Kulen mau ceramah ke Malaysia ban ke Brunei tanda mau ini. Nah, cel-cel laku bi kule ke Brunei sampai pengajar ke Brunei. Dadi nak kan naik gitu. Porkelap susah sampean. Enten jaga jonggon deh kamu. Lambak badu ulama luar biasa yang kita ikuti, namanya Imam Syafi'i. Namanya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Usia 10 tahun beliau itu hafal Quran. 10 tahun hafal Quran. Umur 12 tahun beliau menghafal kitab Muwatta.
Padahal pada masa itu Imam Syafi'i belum berguru kepada Imam Malik yang menulis kitab Muwatta. Umur 12 tahun. Kitab Muwatta itu isi hadisnya ribuan. Dalam hafalan yang banyak itu Imam Syafi'i masih mengeluh. Imam Syafi'i kemudian curhat sama gurunya yang bernama Imam Waqi. Apa kata Imam Syafi'i? Sakautu Waqi bihifdi fa arsadani bitarkil ma'asi. Aku pernah curhat kepada guruku Imam Waqi. Apa curhatnya Imam Syafi'i? Imam Syafi'i merasa bahwa hafalannya lemah. Padahal sudah hafal Quran. Hadis sudah hafal ribuan. Tapi Imam Syafi'i merasa hafalannya lemah. Apa kata Imam Waqi? Apa kata Imam Syafi'i? Fa'arsadani bitarkil ma'asi. Maka kemudian guruku Imam Waqi memberikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan maksiat biar hafalan saya nggak lemah. tinggal mak tak apa. Menak kanak gini nakal tak apa mak. Takut sampean si nakal mak engki. Sini gini tak apa mak engki. Punten king keje boneka mak. Tinggal mak tak apa engki. Imam Syafi'i yang hafalannya seperti itu masih merasa bahwa hafalannya lemah. Maka kata gurunya, ya Syafi'i, kalau hafalanmu itu biar kuat, tidak gampang lupa, tinggalkan perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat yang dimaksud oleh Imam Waqi bukan hanya saja bermaksiat kepada Allah, bukan hanya saja bermaksiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi bermaksiat kepada gurunya. Apa bermaksiat kepada gurunya? Su'ul adab. Apa itu su'ul adab? Tidak punya sopan santun. Cak madhurana korang. Jadi ternyata salah satu hambatan seorang murid mengerti ilmu yang diajarkan oleh sang guru ketika dia tidak punya adab kepada gurunya. Maka dalam hal ini kemudian di belakang hari Ibnul Mubarak pernah mengatakan tentang adab, aku itu belajar adab 30 tahun dan belajar ilmu hanya 20 tahun. Lebih banyak belajar adab atau akhlak dibandingkan dengan belajar ilmunya. Maka ucapan yang sangat luar biasa dari Imam Ibnul Mubarak, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila katsirin minal ilmi. Aku lebih membutuhkan orang yang punya adab walaupun sedikit daripada orang yang memiliki ilmu banyak tapi tanpa adab di dalamnya. Itu penting, Mak. Terutama untuk anak-anak. Nah, zaman sekarang ini susah, Pak. Tanya sama Ustadz Nasir nanti, apalagi ke Mas Ran ini. Kalau ngajar ngaji diselti, bahasa Indonesia diselti apa, Pak? Ada bahasa Indonesianya? Ustadz Umar Haki, kalau diselti bahasa Indonesia apa? Hah? Oh, leyob. Yang gue selti, Pak. Makin menikah, Pak. Sekarang nih nyentil anak murid itu salah, Pak. Dianggap pelanggaran. Apaan boleh sampai pupu, Pak? Pak di pur-pur, boh salah, Mak. Kule menikah rembi pondok, Mak. Kule nikah rembi pondok, raja pondok. Minang kebi kiai, sarang kiai dan kule nikah tokol, menikah. Boh sarang abai, tambahi compok, Mak. Kibur kiai dena, karena compok dan kule nikah, sarang dalam nikah mulung. Jadi minangka dan kule nakal. Kalau saya nakal, kiai tinggal ngasih tahu sama Abah. Abah Haji, putra sampian Zen itu saya ndak nakal, Pak. Dari kecil saya ndak nakal. Enggak nakal saya Mas Ran. Nuakal. Sora toju natuk. Sora natuk toju. Sora toju berkah. Gila pada benih. Kula ceramah kieu sekan. Oh kena marah apa naik dena kena gantian kena. Tapi tinggal tak apa mereka sibuk berdunia masing-masing kan. Tapi yang paling penting nanti, Bu, ingetin ke anak bahwa terhadap guru yang menjadi penghalang antara murid ketika mendapatkan ilmu dari Allah adalah ketika dia tidak memiliki adab kepada gurunya. Nah, kepada Ustadz Nasir, kepada Ustadz Umar Haki, pada Ustadz, saya lupa nama sampean, Ustadz Pardi,
Ustadz Jenggot Naga, Muhyiddin, Ustadz Mata King, Kiai Masran, kiai-kiai yang lain. Jaga adabnya, Pak. Walaupun gurunya itu lebih muda, siapa halok nyaman. Dan masir kok. Moba. Takut sampai suul adab. Anak saya ngaji dulu sama Kiai Suaidi ini 3 tahun, Bu. Yang nomor 2 sama nomor 3 ngaji sama Kiai Suaidi. Karena anak saya ngaji sama Kiai Suaidi, berarti otomatis saya berguru kepada Kiai Suaidi. Walaupun mungkin saya seumuran sama beliau, saya berguru sama beliau. Kenapa? Karena anak saya berguru sama beliau. Itu bicara soal adab. Sebenarnya beliau itu sahabat baik sama saya. Tapi ketika saya berhadapan dengan beliau, saya meyakini beliau guru saya. Kenapa? Anak saya belajar sama beliau 3 tahun. Karena itu bagi saya adab penting. Jadi karena malam hari ini kita belajar, kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, tentu kaitannya itu adalah akhlak. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, orang atau sekelompok manusia yang hadir di majlis ilmu itu, setelah Allah turunkan ketenangan di dalam hatinya, yang nomor 2, Allah berikan cucuran rahmat yang tiada berhenti kepada mereka. Kita datang dari rumah dengan niat yang sama, tujuan yang sama, untuk mendengarkan kalamullah, untuk bersama-sama bersalawat kepada Kanjeng Gusti Rasulullah Muhammad SAW. Allah mesti mencatat itu sebagai amal salih, dan Allah turunkan rahmat untuk kita. Yang nomor 3, kata Rasulullah, malaikat di sisi Allah kemudian turun menaungi orang-orang yang hadir di majelis itu. Kita sedang dilindungi oleh para malaikat. Seluruh makhluk yang ada di alam raya ini semuanya sedang mendoakan kita yang lagi thalabul ilm ini. Semuanya mendoakan kita semuanya. Di makhluk yang ada di alam semesta ini, bahkan ikan yang ada di lautan itu semuanya mendoakan bapak-bapak, kecuali satu, iblis. Yang nomor 4, ini puncaknya, kata Nabi SAW. Orang yang sedang duduk seperti kita malam ini, wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah menyebutkan nama bapak dan ibu satu persatu. Disebutkan oleh Allah kepada siapa? Para malaikat-malaikatnya. Allah menyebutkan di antara para nabi, Allah menyebutkan di antara para rasul, Allah bahkan menyebutkan nama kita di sisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah kenikmatan terindah kita. Tadi kita sudah banyak mendengarkan bacaan salawat dan madaih atau madah atau pujian dan sanjungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir seluruh dunia di bulan Rabiul Awal ini semuanya bersama-sama memperingati Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, apakah memang benar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bangsa Arab Quraisy? Bukankah Rasulullah itu keturunan Nabi Allah Ibrahim Khalilullah? Sementara Nabi Allah Ibrahim itu bukan orang Arab. Nabi Ibrahim itu orang Babilonia. Nah, kira-kira begitu kata Ustadz Syarianto Syafi'i. Ya, begini, kalau Anda mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan bangsa Arab, saya jelaskan secara sejarah saja. Bahwa memang Nabi Allah Adam itu bapak moyang manusia, tetapi bapak moyang para nabi itu adalah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Saya jelasin sejarahnya sebentar saja, Pak. Nabi Ibrahim itu bukan orang Arab, tapi beliau orang Babil, orang Mesopotamia yang disebut dengan Babilonia hari ini jadi negara Irak. Negara Irak, negerinya Saddam Hussein. Kemudian Nabi Ibrahim menyeberang menikah dengan perempuan Mesir yang bernama Sarah. Karena tidak punya anak dari perempuan Mesir, kemudian Ibrahim menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Hajar, yang berasal dari Palestina bagian selatan yang disebut dengan Kanaan. Dari disitulah
Hajar adalah perempuan dari bangsa Arab. Dari Hajar lahir seorang anak laki-laki yang bernama Ismail. Ismail alaihi salatu wassalam tidak punya anak nabi. Putus kenabian di situ dari Nabi Ismail. Tidak ada nabi di bangsa Arab. Nabi Ismail punya anak namanya Haidar. Haidar punya anak namanya Muqawwam. Dari Muqawwam turun 30 silsilah, 30 keturunan sampai nanti bertemu dengan Adnan. Adnan ini yang menjadi datuk moyangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Ismail itu menjadi Arab karena ibunya Hajar yang dari Palestina berbangsa Arab. Dan kemudian menikah dengan perempuan Arab dari Bani Jurhum. Kemudian Nabi Muhammad itu lahir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam silsilah disebut bangsa Arab Ismailiyah, karena keturunan dari Nabiullah Ismail, atau kadangkala Nabi Muhammad disebut keturunan dari Adnaniyah karena keturunan dari Adnan. Langkung Rabu. Oke. Kita lanjut saja dulu ya. Kemudian dari anak dari Sarah lahir seorang nabi bernama Ishak. Ya, saya jelasin. Dari Ishak lahir anak yang bernama Yakub. Nabi Yakub ini kemudian yang digelari dengan Israel. Nabi Yakub punya anak 12 orang, keturunannya disebut Bani Israel, atau keturunan Yakub, atau keturunan Israel. Dari Yakub ini turun 12 anak. Yusuf bersaudara itu. Nabi Yusuf bersaudara itu Bani Israel. Nabi Yusuf punya abang namanya Lewi. Lewi punya anak keturunan bernama Imran. Imran punya anak namanya Musa alaihissalam. Dan adiknya yang bernama Harun. Maka Musa disebut Musa bin Imran. Abangnya Yusuf ada namanya Yahuda. Dari Yahuda ini dinisbatkan menjadi agama Yahudi. Artinya apa? Sudah hadir beliau. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru lillahi da tala'al badru Ahlan wa sahlan bihudurikum ya sidi ana. Selamat datang kepada guru mulia kita Kiai Haji Suhaidi Mastur. Semoga Allah berikan kesehatan zahir batin kepada beliau, Allah panjangkan usianya, dan Allah senantiasa mencucurkan ilmu melalui lidah dan dada beliau untuk kita semuanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita lanjut kisah Nabi Ibrahim. Kenapa kemudian saya jawab bahwa Rasulullah tidak ada hubungan darah dengan Bani Israel? Karena Bani Israel itu turun dari Nabi Ibrahim pada Ishak, Ishak kepada Yakub, Yakub kepada anak-anaknya yang disebut dengan Bani Israel. Sementara Rasulullah
lahir dari sementara Rasulullah keturunan dari Nabiullah Ismail, ibunya yang bangsa Arab, yakni Hajar. Berarti tidak ada hubungan memang Rasulullah dengan Nabi di Bani Israel, satu datuk moyang yang bernama Ibrahim, tetapi neneknya beda. Nah, ini biar jelas, Pak. Takut selama ini banyak fitnah yang berkembang bahwa Rasulullah itu ada darah Bani Israel, itu salah besar. Salah besar. Jadi malam ini kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat kita hari ini, malam ini, diterima oleh Allah dan disampaikan kepada junjungan mulia kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata Nabi, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling berhak duduk denganku kelak di hari kiamat, yang paling pantas dekat denganku nanti di yaumil qiyamah, adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Terkait dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita ini bermaulid? Kenapa kita ini mengadakan ihtifal atau perayaan seperti ini? Ada ibu-ibu yang nyumbang makanan, ada ibu-ibu yang nyumbang minuman, ada yang nyumbang segala hal. Tujuannya tidak ada lain, untuk menggembirakan hati atas lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengingatkan di dalam surah Yunus, Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul bi fadlillahi, sampaikan ya Rasulullah Muhammad, bi fadlillahi, karena fadilah dari Allah. Dalam hal ini Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan makna fadlun atau fadilah pada ayat ini adalah dinul Islam. Datangnya agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah masyarakat Arab yang tidak punya agama, di tengah masyarakat Arab yang tidak punya peradaban. Kenapa masyarakat Arab itu tidak punya peradaban masa itu? Peradaban besar bukan di tanah Arab. Peradaban besarnya itu ada di tanah Israel. Di situ lahir ribuan nabi. Ada kitab suci yang 3 turun di sana. Ada Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, itu di Israel. Ada Zabur yang Allah turunkan kepada Daud alaihissalam. Ada Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Dan itu berada di sebelah baratnya Jazirah Arabia. Dan itu berada di tanah Israel. Ada sebelah timurnya. Nah, hari ini orang ada bertanya, ngapain, untuk apa kita bermaulid? Kita bermaulid ini tujuannya adalah untuk bersyukur dan bergembira. Coba, boleh saya tanya sama sampean, Pak? Kalau ada orang ngasih sampean makanan, jangan 1 bulan, 1 hari saja, sampean seneng nggak? Kalau ada orang ngasih uang, tiap hari ngasih sama sampean 1 bulan, sampean seneng, Pak? Kalau ada orang jamin hidup sampean 1 tahun, sampean seneng apa enggak? Senang. Nah, ini ada yang datang membawa keselamatan kepada kita. Keselamatan dari dunia dan akhirat. Selamat dari perilaku-perilaku yang buruk. Dan pada puncaknya selamat dari siksanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pasti lebih layak untuk kita syukuri, layak bagi kita untuk senangi. Maka kata Allah, wa bi rahmatihi, dan karena sebab rahmat Allah, maka kemudian Ibnu Abbas, sahabat Nabi, sepupu Nabi, murid terbaik Nabi di bidang ilmu tafsir dan ta'wilul Quran, mengatakan dan menafsirkan kepada kalimat rahmatun pada ayat ini. Kalimat rahmatun pada ayat ini, kata beliau, adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mentafsirkan ayat Quran bil Quran. Beliau mengambil wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan semata-mata aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dulu masyarakat Arab, sebelum datangnya Rasulullah, sebelum lahirnya Rasulullah, sebelum kenabian Rasulullah, kalau punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Sak
saking masyarakat Arab itu tidak punya peradaban. Karena tidak ada nabi, Pak. Ada kekosongan 5.000 tahun antara Nabi Allah Ismail dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih menurut para muarrikh atau para ahli sejarah, kurang lebih 5.000 tahun di masyarakat Arab nggak punya nabi. Kalau punya anak perempuan, dibakar hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Karena bagi mereka punya anak perempuan itu aib dan memalukan. Kesenangannya masyarakat Arab sebelum itu judi, mabuk-mabukan, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, yang disembah nanti patung. Ada patung besar namanya Manat, ada Lata, Hubal. Bahkan di sekitar Baitullah sebelum datangnya Rasulullah Muhammad SAW ada 360 berhala yang ada di sekitar Baitullah. Kenapa kita tidak bergembira atas itu? Bukankah kelahiran Rasulullah SAW dan bergembira atas lahirnya Rasulullah? Yang Allah sebutkan fabidzalika falyafrahu, oleh karena dua hal itu falyafrahu, maka bergembiralah kalian semuanya. Kita ini sedang bergembira, Pak. Kita ini sedang bahagia. Bahagia kenapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyelamatkan kita melalui dinul Islam, melalui agama Islam yang dibawa oleh beliau untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita selamat dari dunia dan akhirat, amin. Dan itu pasti lebih baik dibandingkan dengan apapun yang kalian kumpulkan, kata Allah. Bu, Ibu, Bu, boleh saya tanya? Ibu lebih cinta sama suami apa sama Rasulullah? Ngomong apa kakinya? Ini maratan dah Nor. Kini ngakisu. Lebih cinta sama Rasulullah apa suami? Ini ngomong. Pak, yang di depan nih, Pak. Hei. Lebih cinta sama istri apa sama Rasulullah, Pak? Rasulullah. Kedi ngaki. Istri bisa cari lagi. Oh, bingung. Wah, ini malah langsung mau keset kiri ya. Lebih cinta ke Rasulullah lagi di ngaki, Bu. Lagi nala tak cinta lagi ke sambian, Bu. Iya, Bu, karena dia bunuh Rasulullah, cek sampai cinta na sambian ke laki na sambian. Cinta na sambian, ketunya na sambian. Jangan sampai itu mengalahkan rasa cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dunia ini diciptakan oleh Allah karena kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagai cara untuk menambah rasa cinta kepada Allah, jangan lupa perbanyak menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu Ibu sambil cek-ngocek salawatan pada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sambil acualan, sambil nimpeng Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sambil menerok ke lagi na salawatan tak apa, Bu. Mun lagi na sambian kikirwi sambian salawatan pada pola imbang magidi dite, Bu. Sebab manter sambian tak pada ban Bu Ibu isiantan. Bu Ibu isiantan lebu si cinta ke lagi na cuma hari satu, Bu. Gila pada ben kaki saya keleji ya. Oh menarik satu baik lagi. Kalau telur ijo kawin, siapa jangan sopu. Jaga kak, siapa jangan sopu. Lagi kalau telur le, kalau rempah le, sopu lagi kalau setengah lima. Anu iko. Jangan Ustadz Umar Hakiro. Kenyeting bayi kenjaran kak, kenyeting iko. Apan boleh sampai aku lupuk kak, bo taron sekaron kenjaran kak, lalu cek lagi nah, tahu di siapa kaki jelek, muncul ke bejari oleh kenjaran, jangan Ustadz Umar Haki, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, lebih nah kelupain ya kan, ya pokoknya kenjaran kak, lagi nah tak tahu cari satu, lah tenggelam pajang sopu. Ada pemaritan ke laki saya cium. Can laki na bi purun nale. Kena mimpi apa kaki? Coba biasa, nanti kulo jujur nih Pak, jujur Pak. Kita ini lebih senang minum kopi di rumah apa di luar Pak?
Benih kaki cong. Apa enggak kira? Pak, sampean lebih sering minum kopi di luar, di warung, apa di rumah? Di luar. Hari mua aming kapir. Siapeng, aja boleh saya entarin. Nanti bi boleh tanya lagi ke Pak Bapak Jantan. Oh Pak, sampean mi jarang minum kopi rumah mana Pak? Nyoning sampean Ustad. Cengkuli budi de sampean pada. Yang kimi minum kopi lakui compo Ustad ya kok. Coba tanya kopi Pak melerok. Minum kopi kayak kopi le. Tak laku bayi tibi. Yang kau tanya kompor tinggal petik tibi. Iya le. Arya kulane segemal le. Are macam dua pote kopi. Are buja segemar ya. Mohon izin Pak, paham nggak Pak? Nanti saya terjemahin Pak ya. Arya kula ke buja le. Aje sepote je ya buja kula berde micin ka. Ye mai pahe papa ada beden ne ko. Minta tulisnya mana buja. Kula micin. Iku tak la pada ben HP na kaki raw pakai. Padahal nyaman Siti nyamai Joko HP na kaki. Teko lagi HP na lagi na kaki. Aja sama Joko buka aja Siti juga. Kan nyoba bila kena melerok bu lo berbajang sepu wae kuah anu kak seteria lo berbajang sepu marah ngaji Quran selaki tak kerjat mi purun ngaji Quran iya rezekinya malah berkat kak oh iya marah pon lah para mangkada lakoh bi sebini kuah Arya kak sandel lah kelampilan kau naria jak kalau pain sebelum mangkat atuah tuan pelek bismillahi tawakkaltu ala Allah lanjut nale kalau pain iya ku tahu cek lagi ni cek hari Sabtu pada mangkat deng la mangkat lagi nah ya Allah bi bini nak cek kalau pain apa lek setiap hari Sabtu maksudnya aro ada apa lek coba tak tahu are selok dalam lek are satu leku undangan kabinan leku tak kok tondus ke bini nama teking marah apa bu cok rangga lagi bu kula tanya aki ke ni bini kula ni bini kula baik ni bu lillahi ta'ala bini kula ni baik orang coba bere kau coba pasal lain aduh mau ni pasal lain lah pada melerok pada sambian bu niki babi kula ke bere ke timur benin apa pertama karena kula cinta tengki encane kok karena engki udah ni kak luar biasa beri lema anak kula bini ke bu ken nambah boleh pas produksi stop ya kok pon lah tanah apa nah ken senga bu karena kula ben sampian panika bu mohon maaf hati-hati bu karena ajaran Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan rumah tangga itu yang jadi pemimpin itu kan suami, maka suami tentu harus menempatkan dirinya sebagai imam yang baik. Suami pun harus sadar bahwa dia belum menjadi imam yang sempurna. Saya sampai hari ini belum jadi imam yang sempurna, belum jadi seorang suami yang baik, belum menjadi seorang ayah yang baik bagi anak-anak saya. Tapi tentu mari kita berusaha karena Rasulullah Muhammad SAW dalam kehidupan rumah tangganya sudah mencontohkan yang hal demikian. Sama dengan ibu, suami harus memberikan tempat yang istimewa kepada istri. Istri pun juga harus tahu posisinya. Karena malam ini kita maulidur Rasul Muhammad SAW, ada yang bertanya, Ustadz, apakah istri Nabi tidak pernah mencemburui istri Nabi yang lain? Sama. Apakah istri Nabi itu tidak begini, Ustadz? Pada. Karena Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ternyata pernah mencemburui istri Nabi, di mana istri Nabi yang berikutnya bernama Safiyah binti Huyai. Safiyah binti Huyai ini dulunya orang Yahudi.
kemudian masuk Islam oleh Nabi, dan mertua Nabi yang bernama Huyai bin Akhtab sampai meninggalnya belum masuk Islam. Aisyah cemburu kepada Sofiyah. Sofiyah binti Huyai itu cantik, tapi perawakannya tidak terlalu tinggi. Maka Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi dari putri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha, radhiyallahu anhu, jadi kata Aisyah, mun kata lemah Sofia jabit abid. Iya, kenapa kata Rasulullah? Makiratin ceng pendek ambil Sayyidah Aisyah. Kisahnya merajit, kisahnya bini, mesem Rasulullah. Apa le? Gimana Aisyah? Iya, makiratin. Aisyah cantik. Sofia binti Huyai cantik. Makiratin ceng pendek. Eli belit to. Teti se Sofia sakit aten. Tungat tu ke Rasulullah, ngadu ke Rasulullah. Rasulullah, beda apa? Aisyah itu ngatain saya pendek. Rasulullah senyum, enggak lah, kamu itu bukan pendek, cuma kurang tinggi. Kan begitu. Ya nanti kalau istri bapak bilang, bang, engkau bi orang yang kau cak pesek bang, sampit bi sampian pak, beni pesek di kaki jelek, elong kaki je minimalisnya mana? Ibadah di hula ni kan hidung minimalis bu. Ni bini hula kan elong mancong benana hula. Compok hula se minimalis cuma hula ketibi bu. Jadi mun bicak anak-anak hula mun sekene ki aidat ziat mana? Nanti pak degil mana? Tekku elong hula. Abi punya hidung enggak? Ari apa? Ceng hari beni hotel jong, elong hari jong itu. Tanya aki kok ndak mancung bi? Iya meletak gampang masuk angin jong. Alasan gula apa nih kamu? Tadi gula ban sampian, anak pemalam makin maulid. Karena hati gula ban sampian senang dek hadir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya paman yang bernama Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, yang lebih dikenal dengan Abu Lahab. Abu Lahab itu paman Nabi karena abang dari ayah Nabi yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Ketika lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking senangnya Abdul Uzza tadi yang dikenal dengan Abu Lahab, saking senangnya dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teriak-teriak di sekitar Makkah, berlari. Ponakanku sudah lahir, ponakanku sudah lahir. Anak dari adikku Abdullah sudah lahir hari ini. Saking senangnya Abu Lahab atau Abdul Uzza, kemudian memanggil budaknya yang bernama Thuwaibah. Hei Thuwaibah, sini kamu. Baik tuanku. Ponakanku lahir, anak dari adikku Abdullah hari ini lahir. Ayahnya sudah meninggal beberapa bulan yang lalu sebelum dia lahir. Maka sebagai bentuk hadiah kepada kelahiran ponakanku, aku bebaskan engkau dari budak. Saking senangnya Abdul Uzza, saking senangnya Abu Lahab, karena ponakannya telah dilahirkan ke atas bumi ini. Maka kemudian kita bisa lihat riwayat ini yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu sepupu Nabi. Kenapa sepupu Nabi? Karena anak dari paman Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Sayyidina Abdullah bin Abbas menceritakan, setelah 1 tahun kematian Abu Lahab, aku bermimpi bertemu dengannya. Setelah kematian Abdul Uzza 1 tahun, aku bermimpi bertemu dengan pamanku Abdul Uzza atau Abu Lahab. Kemudian dia berkata kepada aku, celakalah aku ini. Setiap hari aku ini disiksa oleh malaikat. Setiap hari aku disiksa oleh malaikat. Kenapa? Karena aku tidak beriman atas kenabian Muhammad. Tetapi ternyata
Allah memberikan keringanan siksa kepadaku setiap hari Senin. Abdullah bin Abbas bertanya, kenapa Allah meringankan siksamu pada setiap hari Senin? Karena dulu aku pernah membebaskan budakku sebagai penghormatan, sebagai kebahagiaan dan hadiah atas lahirnya ponakanku yang bernama Muhammad bin Abdullah. Kalau Abu Lahab saja diringankan siksanya setiap hari Senin karena pernah membebaskan budaknya atas kelahiran Nabi, bagaimana dengan kita orang-orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu Allah akan memberikan pahala yang lebih baik dibandingkan dengan itu. Maka para jamaah, saudara-saudara, para ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya yang pantas menyampaikan ini adalah guru kita, Kiai Su'aidi Mastur. Tapi karena kondisi kesehatan beliau yang menurun, maka beliau mempercayakan kepada saya tidak lebih baik, tidak lebih alim dibandingkan dengan beliau. Para jamaah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita tidak usah khawatir, kita tidak usah takut tentang duniawi. Boleh saya minum, Pak? Akhirnya minum kia. Pegel saya takut minum kia air. Kurang tambah boleh ke Mas Ran? Macam lah alerek ke Mas Ran, macam tambahan deh. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa kita tidak mesti bersedih? Orang-orang seperti kita ini tidak layak untuk bersedih. Karena sahabat saya Ustadz Samsuri itu pasti paham betul. Ada sahabat saya satu pesantren dulu, Ustadz, kesini Ustadz. Satu kelas dulu Ustadz ya. Sampean kan tahu saya paling baik ya di pesantrennya. Coba kebala Ustadz. Mau ni kebala lagi tak percaya kafir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang Allah sebutkan? Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah itu sebagai Rabb-nya. Siapa? Orang yang beriman seperti kita ini. Kita ini adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tsumma istaqamu. Kemudian dia tegak lurus di dalam melaksanakan perintah Allah. Istiqomah dalam salat, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam membaca Quran, istiqomah dalam sedekah, istiqomah dalam hal melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istiqomah dalam hal-hal yang bermanfaat dan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka niscaya Allah menurunkan untuk kita siapa? Malaikat. Allah turunkan malaikat kepada orang-orang yang beriman. Memberikan kabar apa? Allah takhafu. Enggak usah takut tentang kehidupan duniawi. Misalnya Pak Mat Daging takut gara-gara sosa sape. Sape larang, Pak. Alhamdulillah. Pada daging beku Ustaz. Allah takhafu. Enggak usah takut kata Allah. Yang susah cari kerjaan, enggak usah takut. Iya Pak Ustadz, Ustadz enak ngomong kayak gitu. Makai saya apa ada, Bu? Pada susah muntan dipici. Cuma kan Allah mengingatkan, Allah takhafu, enggak usah takut tentang kehidupan duniawi ini. Yang ngatur rezeki siapa? Allah. Tinggal bagaimana ikhtiar kita untuk mencarinya. Cari dengan cara yang halal, infakkan kepada cara yang halal. Jangan cari yang halal kemudian dibelanjakan kepada yang haram. Apalagi cari barang haram kemudian dibelanjakan kepada perkara yang haram. Allah takhafu, kata Allah.
Nggak usah takut tentang duniawi ini, nggak usah takut tentang rezeki, nggak usah takut tentang pekerjaan, nggak usah takut tentang persoalan duniawi. Wala tahzanu, dan jangan bersedih tentang kehidupan akhirat. Karena siapapun yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian tegak dan lurus di dalam beragama, dia akan selamat dari persoalan duniawi, lebih-lebih dia akan selamat dalam persoalan akhirat. Karena Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, tegak lurus dalam kebaikan. Allah menjanjikan surga kepada dirinya. Maka mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini, Allah ampunkan seluruh dosa-dosa kita semuanya, amin. Allah ampunkan dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, anak cucu kita, keluarga kita, dan kaum muslimin. Bagi saudara-saudara kita yang mungkin hari ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya, Allah berikan kesehatan, dan dalam kesehatannya mudah-mudahan menjadi wasilah dan sebab semakin senang beribadah kepada Allah. Karena apa kata Allah? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kata Allah, nahnu awliya'ukum, kami adalah menjadi pelindung bagi kalian orang-orang beriman, pelindung bagi kalian orang beriman kepada Allah dalam persoalan dunia dan persoalan akhirat. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Allah menjamin kita ini semuanya, Bu. Tidak usah khawatir, tidak usah cemas, tidak usah was-was, tidak usah takut bahkan. Karena orang yang beriman kepada Allah, mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidupnya selalu tenang, hidupnya selalu bahagia. Ikut sunnah Nabi, kalau ketemu orang lain senyum. Coba contoh guru-guru mulia kita, Kiai Haji Suhaidi Mastur, Kiai Masran, Ustadz Nasir, Ustadz Umar Haki, guru-guru kita, kalau ketemu itu kan senyum. Senyum, assalamualaikum, senyum. Padahal belum tentu punya uang Ustadz Nasir. Kamu Ustadz Nasir? Kamu Ustadz Nasir? Siapa ngirim Ustadz? Susah lagi boleh sebelah mana nih? Teh terakhir sampai. Belum tentu Ustadz Nasir itu ada uang. Belum tentu Ustadz ini siapa? Ustadz Muhyiddin Andi PC, pada kenang matenang pun. Kele sawean bibinin anu beras macam ondung kak. Apa kira pada sama? Ustadz Supardi pada, Ustadz Umar Haki pada di masalah masing-masing. Cuma tenang, oh tenang, Allah saya jamin. Kuluman sampean mun yakin Allah saya jamin, tenang odi. Mun saya jamin RT susah. Wala ada Pak RT Pak. Aduh susah seporan Pak RW. Sampean Pak RW iki. Saya gimana? Seporan iki masaran kene waku baje tapanongku ya. Aduh baru itemu coba linggo malam sih kana. Pulang baru itemu. Aduh iya ya baru wali pengumuman. Loh mau diurus BRW pada susah Pak. Seporan iki masaran kene kejo ya. Kini akhirat Pak ada banyak razia ki masaran. Razia BLT, ada. Benih, bukan cuma razia sama Polantas saja Pak. Di akhirat banyak razia sama. Ustadz Muhyiddin udah 1000 tahun di surga, duduk depan surga. Pak RT lewat. Ini siapa ya? Masa lupa Pak RT? Pak RT mana ya? Jalan Petani. Oh lupa tuh nih kan. Malum Ustadz Muhyiddin lewat suara ke 1000 tahun dah lupa. Kok lambat ya? Razia Pak Ustadz. Razia apa? Razia anggaran. Kok bisa? Iya dulu begini ceritanya Pak Ustadz. Saya kan ketemu Pak RW. Punten kena kerja gitu ya. Benih RW kinto, RW jantan gitu. Oke. Jadi macam mana? Jadi begini Pak Ustadz Muhyiddin. Kan ada pembangunan jalan lingkungan sama gorong-gorong drainase.
Anggarannya kan 200 juta. Oh, jadi saya kan minta tanda tangan RW tuh. Pas saya mau tanda tangan, saya ajukan ke RW, RW bilang tunggu dulu. Ini harus jelas dulu. Saya jawab lah Ustadz, iya Pak RW, ini kan sudah jelas semuanya. Anggarannya 200 juta, jalannya gorong-gorong begini dan begini. Jelas Pak Ustadz, iya harus jelas. Oro pada begini harus jelas. Yongku tolesan nasi tak jelas. Oh, kebala lah Pak RW. Bagaimana Pak RW kalau 10%? Ya enggak lah, itu haram itu. Kalau 15 haram, 20 makruh. 30 wah itu baru halal itu. Jadi pada Pak. Kita ini punya masalah masing-masing Pak. Tapi kalau setiap masalah dan persoalan kita pikirkan sendiri, tidak mampu Pak. Ya udah, kembalikan saja kepada Allah. Sama dengan halnya kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Setiap persoalan yang dihadapi Nabi dalam dakwanya, Nabi ngadunya ke Allah. Setiap ada problem dalam dakwah Nabi, ketika Nabi akan melakukan dakwah dan menghadapi hambatan yang besar, Nabi ngadunya ke Allah. Lantas bagaimana dengan kita? Kemasran tentu punya masalah dengan umatnya. Nah sekarang lagi bangun masjid. Beda enggak Ustaz? Hah? Masyarakat. Apa yang boleh ke masyarakat ya? Anggaran sih beda. PC-nya ada. Ada. Berarti ilmu nikat nih. Tapi enten Pak, insyaallah tetep Pak. Todus Pak. Oke Pak, gini Pak. Ini asisten saya ini tahu Pak. Dulu ada pembangunan satu masjid di Siantan. Ini bicara masjid ini. Ini menggugah para jamaah. Jadi ketika kita bangun masjid, ngelihat anggarannya ngeri Pak. 3,8 M. Jadi kita rapat. Beda pesen. Ada. Aji ya 38 M 3 kali minjam nih. Aduh, mau najeling anggerna merengis. Oh susah ini besar ini nanti. Ya marah apa pikir bener benipah besar dari tadi besar ya. Jadi terjadi perdebatan kemasaran. Akhirnya ada sebagian mengatakan kita pakai ilmu nekat saja. Caranya udah robohin aja masjid ini. Oh nggak bisa, kalau nanti robohin nggak selesai gimana? Kalau masjid nggak diselesaikan, kita yang malu. Oh cantik kalau macam ini. Punya semangat. Karena kalau kita nggak punya masjid, malu kita ini. Gimana rumah kita hebat, rumah kita bagus, tapi sementara kita tidak punya masjid, kan malu kita. Masa tak todus ke burung walet? Burung walet rumahnya bagus-bagus Pak. Masa kita nggak punya masjid? Coba tegang macam ni Pak. Ku lepas merengis ngabo sambian. Tenong kuon. Teti insyaallah teti. Yang penting ku leben sampean pak kompak. Yang penting kita sama-sama membangun masjid kompak. Kompak nyompeng. Benih mah kompak ngabes kapi. Aduh macam tak teti ya masjid itu. Tak teti ongko ceng cuma yang bes ke masaran. Kompak nyompeng pasalakoh. Selesai masjidnya. Jadi suatu hari ketika pembangunan itu akhirnya dilaksanakan, ini hanya cerita, mudah-mudahan jadi motivasi ini Pak. Kita punya dana hanya kurang lebih 375 juta, anggarannya 3,8 M, hanya 10%-nya saja tidak nyampe Pak. Kita robohin akhirnya tak kerja. Aduh tadi masjid itu. Kita tidak punya masjid ini Ustaz. Sekarang harus gimana? Ya udah, karena kita nggak punya masjid, bareng-bareng, bukan baring-baring, bareng-bareng. Sama-sama. Akhirnya karena itu masjid Allah dengan niat dan tujuan yang sama untuk membangun masjid itu, tujuannya hanya untuk syiar agama Allah, bukan hanya untuk bangga-banggaan semata, dan untuk mempermudah para jamaah untuk melaksanakan ibadah di masjid. Akhirnya banyak yang telepon, Ustadz gini. Iya silahkan Pak, silahkan. Atas izin Allah
dan kerjasama para jamaah, kompaknya para jamaah, sampai selesainya itu kita tidak tahu itu dana dari mana. Bahkan kita kelebihan bahan, Pak, sampai kita tukar. Gimana kita nggak malu, Pak? Ada salah satu tokoh Tionghoa telepon kita. Selamat pagi Pak Ustadz, selamat pagi. Ini siapa nih? Dia nyebutkan nama. Ini masjid sedang dibangun ya Pak Ustadz ya. Iya. Boleh tidak saya sumbang? Aduh, tak kerjat kula. Berapa ya nih mereka? Tapi saya tidak minta Pak. Silakan Bapak temui ketua masjid saja. Saya kan ini hanya bagian ini saja Pak. Jadi kita tambah malu Pak. Jadi saya tanya, kenapa Bapak mau nyumbang kami? Saya ini ketua pembangunan kelenteng. Terus? Saya malu kalau masjid umat Islam di Siantan itu lebih buruk dibandingkan dengan saya punya kelenteng. Saya lebih malu kalau seandainya masjid Bapak lebih buruk dibandingkan dengan tempat ibadah saya. Lah ini kekulu bencakan cata kerja. Ternyata kemudian Allah memberikan isyarat kepada orang non-muslim, kepada orang Tionghoa, menyampaikan ke kita, ternyata dia malu kalau masjid kita tidak selesai. Lainnya kita semangat. Siang malam kita berusaha dan alhamdulillah masjidnya selesai. Karena ternyata kalau memang niat dan semangat kita sama-sama untuk syiar agama Allah, insya Allah selesai. Sing penting kompak. Maka oleh karenanya di majelis yang mulia ini para jamaah, sebenarnya inti kita adalah Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan maksud dan tujuan serta niat untuk semakin menambah rasa mahabbah, rasa cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kita akan dikumpulkan bersama junjungan mulia kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena sujud kita tentu tidak banyak. Coba kalau kita mau menghitung ibadah kita, Pak, nggak ada apa-apanya, Pak. Kita bisa seperti ini karena Allah memberikan rahmat untuk kita. Coba kalau dihitung, sholat kita paling lama berapa menit? Sholat kita paling lama berapa menit, Bu? 5 menit. 5 menit kali 5 kali sholat berapa? 25 menit. Sisanya berapa? 23 jam 35 menit. Tidur 8 jam. Kerja 8 jam. Berarti sisanya 7 jam 35 menit. Itu kemana? Kemana itu? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser kaki manusia itu nanti di hari kiamat sampai Allah mempertanyakan 4 perkara. Kaki kita nanti di hadapan Allah tidak akan bergeser sedikit pun sampai kita selesai ditanyakan 4 perkara. Yang pertama, an umurihi fima afnahu. Allah mempertanyakan umurnya dihabiskan untuk apa? Umur kita yang 24 jam satu hari dikali 30 sampai 60 sampai 70 tahun dihabiskan untuk apa? Apakah umur kita dihabiskan untuk beribadah dan amal saleh kepada Allah, atau justru malah sebaliknya lebih banyak maksiat yang kita lakukan? Entah itu maksiat kepada Allah, entah itu maksiat kepada Rasulullah, entah itu maksiat kepada sama orang-orang yang beriman kepada Allah. Bu, teh mun andi tetangke campur meler rok. Mun ketemu ban tetangke nami mi semua Ustad. Coba kena noto itu. Nah, bang keluar rumah, kok tau saya ketunging. Ya berarti kan ngetop sambian. Mau setelah ngetop mungkin kan agak bayi TikTok. Sambian tak perlu TikTok. Lihat ketunging bi tetanggana. Mun tetanggana tunging sambian. Mun tetanggana sampean tungingan sampean syukur ke Allah. Oh.
Nah, mun tetanggana sampean menceritakan keburukan sampean nggak perlu lawan. Nggak usah menceritakan keburukan dia juga, nggak perlu, nggak penting itu. Kalau ada orang fitnah sampean, biasa saja. Kalau ada orang menghina sampean, biarkan saja. Kalau ada orang mencaci maki sampean, biasa saja. Serahkan saja semuanya kepada Allah. Toh Allah itu adalah zat yang maha adil. Kalau ada orang yang berbuat buruk dengan sampean, jangan balas dengan keburukan yang sama. Kalau sampean diburukin, dijahatin orang, kemudian sampean membalas kejahatannya, terus bedanya sampean sama dia di mana? Ada orang yang tunging sampean, pasti balas lebih sampean pada. Iya, sehari sabar Ustaz, 2 minggu. Nomor 2 dari Rasulullah. Allah akan mempertanyakan ilmunya. Wa an ilmihi fima fa'ala fih. Kenapa? Kiai. Kenapa? Oke, Kubar. Lah Kubar. Ini siapa? Baik. Tuaki kurbatan kalau serta ajunan saja Kiai Suhaiti kan tahu dalam kebadan kurang sehat. Manteri paling sehat sareng Allah. Allahumma shfi mardahu. Allahumma shfi mardahu. Allahumma shfi mardahu min amradid dhamair. Min amradid dhamair. Bijaki nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nomor 3. Allah akan mempertanyakan wa an maliki min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Kuper. Lanjut. Baik. Nomor 3, yang nomor 3 kata Rasulullah, Allah akan mempertanyakan hartamu. Dari mana kamu dapat hartamu? Dan kemudian kamu infakkan untuk apa? Kamu habiskan hartamu itu untuk apa? Allah pasti akan mempertanyakan itu. Gusti Allah, pagi-pagi saya berangkat dari rumah jam 3 ke pasar. Saya bekerja mencari rezekimu ya Allah. Baik, kata Allah, apakah waktu itu engkau masih sempat sholat? Enggak sempat ya Allah. Baik, setelah kamu dapat, kamu infakkan untuk apa? Kamu belanjakan untuk apa? Begini dan begitu ya Allah. Maka kata Allah, Iqra kitabak, baca catatan amalmu sendiri. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu menjadi saksi atas perbuatanmu sendiri. Kita sedang dicatat oleh Allah, Pak. Duduk di sini sedang dicatat oleh Allah. Harta kita sedang dicatat oleh Allah. Mudah-mudahan harta Bapak dan Ibu adalah harta yang halal. Didapatkan dari pekerjaan yang halal dan dibelanjakan kepada perkara yang halal. Dan yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an jismihi fima ablahu. Dan Allah pasti mempertanyakan tentang jasadnya, tentang badannya, dia pergunakan untuk apa sampai habis. Allah akan mempertanyakan mata kita dibawa untuk melihat apa? Allah akan mempertanyakan telinga kita dipergunakan untuk mendengarkan apa? Allah akan mempertanyakan lisan kita, lidah kita dipergunakan untuk menyebut dan membaca apa? Dan Allah mempertanyakan tangan kita pergunakan untuk apa?
Allah akan mempertanyakan kaki kita dipergunakan untuk melangkah kepada kebaikan atau tidak sama sekali. Maka yakin dan percayalah bahwa setiap apapun yang kita niatkan untuk jalan Allah, maka Allah akan menghitungnya sebagai amal saleh dan ibadah kepada Allah. Jika seandainya ada saudara kita yang mungkin hari ini belum mendapatkan hidayah, jangan pernah merendahkan dirinya. Kalaulah hari ini kita menjadi orang salih, jangan pernah melihat orang lain dengan pandangan yang sangat buruk, walaupun mungkin dia sedang tidak salih. Jika seandainya ada sahabat dan mungkin keluarga dan tetangga kita sedang bermaksiat, jangan pernah membicarakan maksiatnya kepada orang lain. Bahkan kalau perlu, doakan dirinya dan bimbing dia ke jalan Allah. Sebab orang yang hari ini paling beriman dan paling bertakwa kepada Allah, boleh jadi esok hari dia menjadi orang yang paling buruk dalam pandangan Allah. Dan orang yang paling buruk dalam pandangan Allah saat ini, boleh jadi besok dia adalah orang paling mulia di hadapan Allah. Ingatlah, yang alim ayomi yang awam, didik dan bimbing mereka ke jalan Allah. Kalau ada orang yang berilmu, ajak orang lain dengan ilmunya. Yakinkan kepada mereka bahwa tidak ada waktu terlambat untuk mempelajari ilmu Allah. Dan jika melihat orang lain dalam keadaan tersesat dari jalan Allah, jangan kemudian kita mengkafirkannya, apalagi mensyirikkannya. Tetapi doakan kepada Allah agar senantiasa Allah memberikan hidayah dan petunjuk bagi dirinya. Yang merasa berilmu jangan pernah menganggap dirinya paling hebat dan paling berilmu. Sebab ilmu yang Allah titipkan ke dalam hati dan sanubari kita masing-masing, tujuannya salah satu diantaranya adalah membentuk hati yang lembut, agar kemudian karakter hidup kita sopan santun dalam sikapnya sebagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah paling benci kepada iblis, bukan karena hanya iblis tidak sujud kepada Allah. Iblis pernah sujud kepada Allah selama kurang lebih 5.000 tahun. Apakah iblis tidak berilmu? Iblis itu salah satu makhluk Allah yang tahu dalam proses penciptaan manusia. Dalam proses penciptaan Adam alaihi salatu wassalam, iblis tahu prosesnya. Dan iblis tahu bagaimana Allah menurunkan Al-Quran. Bahkan iblis juga tahu proses Allah menurunkan kitab-kitab para nabi-nabi yang terdahulu. Tapi kenapa kemudian Allah melaknat iblis dan kemudian mengusirnya dari surga? Karena iblis punya sifat yang Allah tidak suka terhadapnya, yakni sombong. Merasa lebih baik dibandingkan dengan Adam, merasa lebih hebat dibandingkan dengan Adam, merasa lebih sempurna dibandingkan dengan Adam. Maka pada saat itulah Allah melaknat iblis dan mengusirnya dari surga. Maka siapapun yang merasa dirinya lebih hebat dan bahkan kemudian timbul rasa sombong dalam hatinya, iblis kemudian tertawa dan mengatakan, tidak perlu aku mengajakmu pada keburukan. Dan pada saat ini ketika engkau merasa lebih baik dibandingkan orang lain, engkau merasa lebih hebat dan sempurna dibandingkan dengan orang lain, ketika engkau beribadah itu baik, tetapi ketika engkau merasa bahwa ibadahmu lebih baik dibandingkan dengan orang lain, ketahuilah pada saat itu engkau sudah menjadi bagian dari golonganku, kata iblis. Maka melalui majlis yang mulia ini, para jamaah yang dirahmati Allah, apa yang saya sampaikan saya tidak merasa lebih tahu dari Anda semuanya. Apa yang saya bicarakan semata-mata itu hak karena Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika apa yang saya sampaikan itu benar, itu karena Allah. Tapi jika itu salah, itu hak semata-mata karena kebodohan dan keawaman saya sendiri. Maka sebagai sesama hamba Allah dan umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita bersama-sama wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Marilah kita semuanya berpegang teguh kepada tali agama Allah, wa la tafarraqu, dan janganlah kita bercerai-berai. Tak akan ada lagi kalimat yang mengatakan itu masjidnya fulan bin fulan, masjidnya fulan adalah masjidnya kita.
Majlisnya fulan adalah majlisnya kita, selagi kita adalah sama hamba Allah dan sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bagian akhir, ini sudah berapa menit? Oh iyalah malam ya kamu. Pola lapar sampean bu. Jalan beluman pak. Terus napa punten ya pak? Iya pak, terus tok pak tak buambu lagi pak. Leku lagi kerada ya. Saya besok masih kerada dan doakan saya sehat ibu. Yang penting saya sehat. Kiai Mas Ran mohon doanya Kiai Mas Ran dan kiai yang lain. Yang penting saya sehat. Insya Allah sampai akhir Oktober setiap hari itu. Setiap hari saya tidak merasa lebih tahu, enggak. Saya hanya mengingatkan saja. Hanya mengingatkan apa yang saya tahu. Kalau enggak tahu saya tidak sampaikan. Dan insya Allah nanti tanggal 4 November ya. Tanggal 4 November saya sudah harus keluar dari Kalimantan Barat. Karena kita ke Aceh ya. Kita ada acara di Aceh sama juga pengajian. Dan nanti akhir Novembernya saya harus ke Malaysia lagi. Karena kemarin Agustus saya di Malaysia selama seminggu. Kemudian kemarin akhir September ya. Saya 9 hari di Malaysia. Wah, mendepak ke Malaysia, apa bahasa saya bu? Pakcik makcik semuanya. Aduh, ada badan Upin Ipin dan saya. Ya pasal sanu Malaysia bu. Pokoknya songkok bah nampu oba. Ani songkok Malaysia aku lu saya tekik kas. Songkok Upin Ipin je pun. Aduh pak oba pengajian apa? Pokoknya Malaysia hati-hati bu. Bahasa apa ada bahasa Indonesia, ada bahasa Melayu. Cuma ada satu kalimat yang tak boleh dipakai di sana itu. Jagla ya. Kebiasaan kita itu kan menggunakan kata membutuhkan. Mau Malaysia akhirnya kapi orang bu. Kau tu apa memerlukan. Singkatnya pasti akhirnya kan. Tidak boleh menggunakan kata membutuhkan. Pikir tibi. Harus memerlukan. Wala-wala masuk hula-hula sambil beli sebut. Pandai pakai imigrasi. Pakcik, sila buka topeng muka. Hah? Ini muka asli pakcik. Buka topeng muka. Tanya hula, apa topeng muka? Masker buka. Oh. Hula beli saya kau canggui topeng hula. Ceng ni ke asli. Ini asli pakcik. Saya bilang ketawa dia. Asli itu kan semula jadi. Ini saya punya muka semula jadi pakcik. Bukan itu yang saya maksud. Awak punya topeng. Apa topeng? Awak pakai tu punya topeng. Apa topeng? Masker. Oh. Nah, InsyaAllah nanti akhir bulan 11 ya. Saya bulan 11 di Malaysia. Tapi enakan pengajian di Indonesia bu. Enakan pengajian di Indonesia pak. Pengajian di negara orang itu nggak enak. Sebelum saya menyampaikan sesuatu ditanya dulu. Harus begini, harus begitu. Aduh, takut salah itu. Saya paling bahaya boleh. Takut ada hal yang menyinggung mereka. Kalau di Indonesia ini bikin pengajian sampai nutup jalan tidak masalah pak. Oh, bawa mana Malaysia atau top boleh saya tangkap lagi. Nah, ini Indonesia ini kalau berjana apa pengajian tadi. Maka orang Malaysia itu puji kita. Orang-orang negara bagian di sana itu puji Indonesia. Indonesia itu hebat, Indonesia itu cantik. Kalau Indonesia itu nak bikin dia punya pengajian, dia nak bikin kajian Islam tak payah. Di mana-mana tempat dia boleh jadi. Macam mana macam sini Pak Cik? Mana bisa? Apa depan Upin dulu. Jawab dia kula, betul. Aduh ya, dan jangan nelpon. Dok, masih acara main Malaysia lah, cong cek denang cong. Kule semangka ke Malaysia. Apa orang biar anak kule segini nonton film Upin Ipin 4 bulan bu. Takut ada salah pak. Ya tonton biku sampai tulis biar anak kule. Abi kok nonton Upin Ipin? Nang kakek. Engkau aja reko. Takut ada salah pak. Oh, do monta salah negara orang. Bisa bahaya kule. Bila nah pengajian nang Indonesia ini kenyaman luar biasa sampai notop jalan
Dong kadang 2000 malam tak mari. Napa bolehin pengajian, pengantenan nonton jalan. Sehingga siapa pengantenan, siapa top jalan kayak ini seru di sini pada kayak. Enten mulu kena kerja bu. Lah bu, ibu, coba iya nah. Iya atau Kak Dinto kan nyaman nah. Jadi mau nyolok lagi nih hanya pidar makin nah. Oleh, paling anu sartu king sih. Mana ke Safi Saryanto itu? Saryanto Safi itu. Hafal beliau tuh. Oh, bu, mau ke lagi nah, bu. Dapat le, Kak Dinto. Pak, mata king, dek rajin kolok napa sampean? Hah? Sayang? Cek manis. Paling nyolok bun kacong nih roman. Ya bagi bun kacong. Tinggal tak apa bu. Makin obat kayak si umur betong polo belum polo ngolok ke yayang pada. Makin agak ngeter di tiro. Dem ayang. Sesasa karena nih bini gue ring coba bara bu. Ring coba bara biasanya mun nih bini kan bedanya sama adek, dedek. Mun bini nanya sama dedek umur 17 tahun hi lebur. Mana dek? Kan lebur bu. Teh mula umur betong polo pas nyolok dedek. Demak peteng punya. Ijalah betong polo. Mana dek? Andu yang demang goyan. Tapi punten saya tak apa. Besok kalau bapak panggil dengan istri, panggil panggilan terbaik. Panggilan yang paling sayang, tak masalah. Bagus. Jangan nak panggil macam orang gitu ya. Oh, macam gitu ya, dasar labi-labi kok. Bini seorang panggil labi-labi dengan dia. Tak boleh. Ya, ganti mulai besok. Emang dulu waktu awak akad nikah, saya terima nikah dan kawinnya labi-labi macam tu kah? Tak boleh. Mulai besok ganti. Nah, mak ya. Mamak belakang ni. Nah, ini besok ya. Jangan karena bersebab nak datang ke pengajian sampai lupa dengan laki. Tak boleh tu. Mak besok nak bangkit pengajian, pamit lo dengan laki, ya. Bang, saya nak pengajian. Mana sana tu? Jam berapa awak nak berangkat? Jam 1. Ya, hati-hati di jalan. Balik jam berapa? Jam 4. Laki balik di rumah, bini belum datang. Mana bini aku ni? Kata nak balik jam 4, sangkut di mana? Ditanya, jam maghrib dia datang. Lek, kata kau ni nak balik jam 4. Kenapa pula maghrib kau baru datang? Pengajian memang jam berapa? Ustaz siapa yang ngasih ceramah? Yang ngasih ceramah itu Ustaz Masran. Terus pengajian baik-baik tak masalah. Lepas tu masih kami nak bergosip kata. Allahu Akbar, the time of ghibah. Ya Allah, pengajiannya 1 jam, ngumpulnya 3 jam. Habis semua disebutkan dalam pengajian tu. Maka mulai besok datang ke pengajian, niatkan hak lillahi ta'ala. Balik ke rumah, amalkan apa yang ibu mak dapat. Mak dan bapak yang sudah dapat dari pengajian, amalkan di rumah. Sebagaimana disampaikan Ustaz Pardi tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Walaupun tadi beliau tu banyak baca dengan qiraat sab'ah. Oh, bacaannya cantik itu. Ya kalau yang tak faham lepas apa itu kok dibaca iswah. Laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun. Salah dia tu. Kategori tak bisa ngaji dia. Oh, itu qiraat sab'ah tu. Iya Ustaz ya. Nah, kira-kira macam itulah. Maka kalau mak bapak ni, pak cik mak cik nak belajar macam tu, tanya dengan ahlinya, jangan nak tanya dengan saya. Kalau di masjid saya tu, maka saya minta dengan kawan-kawan di Siantan, kalau bisa imam masjid tu cari yang muda-muda. Yang muda-muda yang bacaan Qur'annya fasahah. Yang memang betul-betul bisa mimpin kita solat baik. Jangan yang umur 70-80 tahun yang jadi imam melulu. Kalau solat subuh yang umur 70-80 tahun lebih banyak batuk daripada baca ayat.
Nak ditegur imam, tak ditegur risau. Macam mana lah kalau kita nak solat? Dia mulai takbir, dah mulai bergetar dia punya suara. Kalau nak muda, macam ustaz kita ni, macam Ustaz Umar Haki, kan cantik punya suara. Allahu Akbar. Nyaman. Datang Ustaz Bardi. Allahu Akbar. Aduh, mula siapa? As-salatu jami'ah rahimakumullah. Ngedi ngaki kerimisan. Okey, kau ni kerja tepat bu. Mila Nabi kulai pele mun imam masjid kulai la jangan dia. Ajo beri bagian tua boy. Jangan membaca Rabbana atina pangatina. Rabbana atina fid dunya ngasanah eko. Ngasana dia remah dia nembar ya. Salah aki na imam te salah aki sing lah hukum. Engki mana balik ke hukum fikih wajib pakai enggak. Engki mana balik ke bab tasawuf pun takok cangkolang. Karena bab fikih kan wajib kapi ya jibu iko. Mun bab tasawuf yang bari iko. Mila na ginto. Jadi, mun imam ganti Ustaz Masran, kan ki nyaman suara ki salpa, suara ki lantang. Nyaman bu, detik pak, detik ku lagu. Nika masukan untuk Ustaz Syarianto. Mana kampung kula bagian imam-imam sepo sudah mulai lebih banyak ditarik untuk mimpin doa. Neser mak. Mungkin melontok bajang sepuh. Banyak elang gula mau bajang sepuh mak. Keluar kade tak aja maah. Berjamaah karila beda. Yang pala dapaan amtagis maklum lah banyak dari orang yang sepuh lambo umur 70 belum polo. Lah Engke tegora katinapa tak tegur katinapa. Nah jadi pada intinya bahwa malam hari ini insya Allah setiap dirham, setiap rupiah yang ibu sumbangkan di jalan Allah pada malam hari ini, insya Allah itu akan menjadi sedekah yang terbaik. Guru kami pernah menyampaikan, man anfaqa dirhaman di qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annama anfaqad dunya wa ma fiha. Barang sesiapa saja yang menginfakkan 1 dirham kurang lebih 4.000 rupiah untuk pembacaan maulid Nabi, untuk peringatan maulidur Rasul, maka sama halnya dia berinfak dunia dengan seluruh isinya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semoga kelak kita berjumpa dengan junjungan mulia kita, dengan kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya Rasulullah lembut, walaupun beliau sangat tegas di dalam mengambil sikap. Beliau adalah tentara, beliau adalah panglima yang paling hebat dalam peperangan. Tetapi ketika pulang di tengah masyarakat dan keluarganya, beliau adalah sosok yang paling lembut, paling sabar, dan paling penyayang di antara sesama. Beliau paling kuat sujudnya kepada Allah. Beliau paling ikhlas di dalam beramal dan berbuat. Tetapi Rasulullah tidak pernah menghakimi siapapun dengan kebenciannya. Tapi bahkan Rasulullah merangkul siapapun. Seandainya mereka memusuhi Nabi, Nabi tidak memusuhinya. Ketika ada orang mencacinya, Nabi membalas dengan senyuman. Ketika ada orang yang ingin memukulnya, Nabi tidak menghalanginya. Bahkan Nabi memberikan dia kesempatan. Ketika Nabi punya kesempatan untuk membalas, tetapi Nabi tidak pernah melakukan itu. Sebab apa kata Nabi? Innama ana rahmatun muhda. Sesungguhnya aku ini adalah rahmat yang Allah hadiahkan untuk kalian semuanya. Hadiah terindah, hadiah terbaik bagi orang-orang beriman adalah datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tunggulah kami di padang mahsyar. Ya Rasulullah, tunggulah kami di yaumil qiyamah. Ya Rasulullah, tunggulah kami di hari penghitungan. Ya Rasulullah, tidak ada amal yang dapat kami banggakan. Ya Rasulullah, tidak ada kesolehan hidup yang kami lakukan. Ya Rasulullah, tunggulah kami di Siratal Mustaqim. Ya Rasulullah, tunggulah kami di mizan. Ya Rasulullah, tunggulah kami di telaga haud. Inilah kami, wajah umatmu yang tidak pernah salih, yang tidak pernah baik, tetapi kami punya harapan. Sebagaimana harapan kami terhadap ampunan dan rahmat Allah, maka terimalah kami ya Rasulullah. Tunggulah kami ya Rasulullah. Tolonglah kami ya Rasulullah. Berikanlah kami syafaat ya Rasulullah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf
Jika apa yang saya sampaikan banyak salah, banyak khilaf, semata-mata kebenaran itu adalah mutlak milik Allah, dan keawaman, kebodohan itu murni datangnya dari saya pribadi. Terima kasih kepada tretan saya, Saudara Ahmad Hari. Doakan beliau, insya Allah akan berangkat umrah bulan 12 beserta istri. Kau lagi berdekari itu? Berdekari na noro lagi. Terus ketemu Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Eki, motor sekelangkong. Mohon maaf, terutama ibu-ibu. Mulai besok biasakan senang bersolawat. Ajari anak-anaknya bersolawat. Tinggal tak apa pakai sketsa. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Tambah Sayyidina saya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad saya. Mantor sekelangkung dan mohon maaf terutama kepada seluruh panitia, kepada Kiai Masran, dan rupanya beliau sudah meninggalkan ya tempat ini. Kiai Suhaidi Mastur sudah meninggalkan tempat. Terima kasih Habib, saya lupa nama Habib, Habib Syarafuddin ya, atau Syafaruddin, Habib Syafaruddin. Mohon izin Habib, mohon maaf jika apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan darah yang mengalir di darah antum, darah mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telah menjadi saksi bagi kita semuanya di hadapan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.